Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Mutiara dengan NIM 1213010083 dari kelas 2B Hukum Keluarga. Di sini saya akan mereview ulang materi politik hukum Islam dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16. Nah, dalam materi ke-9 sampai pertemuan 15 ini kita membahas pokok pemikiran hukum Islam menurut beberapa ahli. Nah, diantaranya pada pertemuan ke-9 ini menurut Hasbi As-Siddiq. Nah, Hasbi As-Siddiq ini merupakan seorang penggiat Islam yang menunjukkan konsistensinya sebagai seorang modernis atau pembaharu Islam di Indonesia. Hasbi As-Siddiq juga ialah seorang yang pertama kali menggagas dan mempopulerkan istilah hukum Islam Indonesia pada tahun 1940. Adapun pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiq adalah Hasbi As-Siddiq menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Memahami Syariat, ada 3 istilah yang sekarang populer penggunaannya, tetapi sebagian orang ada yang salah dalam memaknainya. Nah, ketiga istilah itu ialah syariat, fikih, dan hukum Islam. Menurut Hasbi As-Siddiq, syariat adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hambanya dengan pelantara Rasul agar diamalkan dengan penuh keimanan. Kemudian menurut Hasbi As-Siddiq, fikih secara dengan pengertian kebahasaannya yang berarti memahami sesuatu secara mendalam. Menurut Hasbi As-Siddiq, penggunaan kata hukum Islam sebagai sinonim dari fikih Islam adalah kurang tepat, sebab kata hukum mempunyai konotasi makna yang luas, mencakup segala jenis hukum dan bidang. Sementara fikih hanya terkait dengan hukum agama saja. Di samping itu, kata hukum juga tidak menggambarkan adanya kemampuan akal dalam mengeluarkan hukum dari nas. Nah, kemudian pada pertemuan ke-10, adapun pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Menurutnya, salah satu tokoh modern yang berkontribusi pemikirannya tentang negara Islam, hubungan politik dan hukum Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi ialah yang pertama, secara normatif dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah yang mengisyaratkan praktek penyelenggaraan negara pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, secara deskriptif dan normatif dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan muamalah disamakan dengan tugas negara dan pemerintahan. Kemudian yang terakhir, secara tabiat Islam dengan Islam sebagai agama yang universal, mengatur dalam segala hal baik dalam kehidupan individual maupun kehidupan negara atau dalam pemerintahan. Nah, kemudian pada pertemuan ke-11 pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Hajairin. Nah, Hajairin ini merupakan aktivis politik pada tahun 1948 dan ia pernah mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya. Pemikiran Hajairin dihasilkan dengan mengesampingkan kaidah usuliyah. Hal ini mungkin dikarenakan keinginan Hajairin untuk membuktikan antropologi dapat mendukung pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Adapun pokok pemikirannya, yang pertama, menurut Hajairin, hukum Islam yang berlaku di Indonesia hanyalah hukum Islam yang sudah diterima sebagai hukum adat. Nah, yang kedua, menurut Hajairin, hukum Islam harus diberlakukan bagi orang Islam, baik sudah menjadi hukum adat ataupun belum. Hajairin menganjurkan umat Islam Indonesia agar berijtihad menggali hukum Islam secara langsung dari sumbernya menuju pembentukan mazhab baru yang sesuai dengan kondisi sosial kultur khas masyarakat Indonesia. Kemudian pada pertemuan ke-12, pokok pemikiran hukum Islam menurut Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir di salah satu perkampungan agraris atau perkampungan pertanian di Mesir yang bernama Marhalah Nasr pada tahun 1849. Pengaruh intelektual paling besar pada Muhammad Abduh terjadi setelah ia bertemu Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir pada tahun 1871. Muhammad Abduh sangat antusias mengikuti kuliah dan ceramah-ceramah yang diberikannya. Nah, adapun 3 pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Muhammad Abduh diantaranya, yang pertama,
tanah air. Arti dari tanah air, Muhammad Abduh menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seorang warga negara dengan tanah airnya. Kemudian demokrasi dan pemerintahan. Prinsip demokrasi harus dipegangi bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Dan yang terakhir, hubungan undang-undang dengan sosio-kultural. Nah, kemudian pada pertemuan ke-13 mengenai politik hukum Islam menurut Ali Yafi dan Sahal Mahfud. Nah, dapat dilihat dalam 3 sisi pemikiran, tataran fikrohnya, termasuk pembahasannya serta manhaj yang digunakannya. Adapun persamaan dari pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Ali Yafi dan Sahal Mahfud. Yang pertama, persamaannya pokok pemikiran secara substansial fikih sosial. Keduanya berbicara tentang tema-tema sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik, kesehatan, masalah wanita, lingkungan hidup, dan masalah kemanusiaan. Kemudian adapun perbedaan pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Ali Yafi dan Sahal Mahfud, secara kontekstualisasinya, Ali Yafi terpengaruh oleh spirit gerakan tajdid, corak bermazhab tertentu khususnya Syafi'iyah tidak terlalu kuat. Sedangkan dalam kontekstualisasinya, bagi Sahal Mahfud, spirit gerakan tajdid ini tidak begitu kuat. Beliau tidak sepakat dengan gerakan tajdid dan wacana fikih soal masih terpengaruh corak mazhab khususnya mazhab Syafi'iyah. Nah, kemudian pada pertemuan ke-14 mengenai pokok pemikiran hukum Islam menurut Ibrahim Hussein. Nah, Ibrahim Hussein ini merupakan salah satu pakar hukum Islam yang pendapatnya sering menimbulkan kontroversial. Ibrahim Hussein dikenal sebagai pemikir yang unik dan berani tampil berbeda melalui argumentasinya yang dibangun. Kontribusi Ibrahim Hussein sangat diperhitungkan dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia di akhir abad ke-20 ini. Pokok pemikirannya diantaranya yang pertama, kontekstualisasi Al-Quran dan hadis, kemudian menggalakkan masalah mursalah, dan yang terakhir adalah memfikihkan yang qot'i dan sebagainya. Nah, kemudian pada pertemuan ke-15 mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Munawir Sajali. Dan pemikirannya menurut Munawir Syajali yang dikenal pendapat dan tawaran pemikirannya juga menjadi sorotan publik karena pro kontra terhadap pemikirannya. Pro kontra terhadap pemikirannya yang tak bisa dihindarkan, namun konsep reaktualisasi hukum Islam menurut Munawir Syajali yang merupakan pemikirannya tetaplah merupakan lompatan ide besar demi membumikan nilai-nilai keislaman di bumi Nusantara ini. Sehingga Islam tidak hanya dikenal sebagai agama yang harus Arab, tetapi Islam juga adalah agama yang universal yang tidak dimonopoli oleh satu kelompok, namun kepada semua kaum yang berhak dan sah untuk meyakini dan mempraktekkan apa yang diyakininya. Nah, adapun dua teori besar yang dilontarkan oleh Munawir Syajali yang berkenaan dengan politik hukum Islam ialah yang pertama, teori keabadian atau teori normativitas. Nah, teori ini hukum Islam yang berasumsi dan meyakini bahwa hukum Islam itu sebagai wahyu yang ditetapkan oleh Tuhan. Beliau tidak mungkin berubah atau diubah, dan sebagai Nah, kemudian pada teori adaptabilitas hukum. Teori Islam ini justru berasumsi bahwa hukum Islam sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangannya, mohon dimaklumi. Dan untuk pertemuan yang ke-16 tentu saja UAS yang sedang saya kerjakan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.